Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Beberapa pertanyaan yang akhir-akhir ini banyak ditanyakan oleh jamaah zikir nafas, baik yang baru belajar maupun yang sudah setahun, 2 tahun belajar. Yang paling banyak adalah masalah silatun. Jadi rata-rata yang curhat ke saya ya, lewat Jabri itu yang terbanyak. Masalah silatun ke Allah banyak kendala, sehingga beliau-beliau itu belum merasakan bagaimana perubahan-perubahan hidup seperti yang dialami teman-teman dalam grup. Jadi sebenarnya beberapa hal yang perlu kita koreksi dalam berzikir nafas. Itu yang pertama, niat ya. Niat kita berzikir nafas harus lurus Allah. Itu. Jadi jangan ada niat lain yang selain ke Allah. Misalnya berniat agar permasalahannya cepat selesai, agar kehidupannya berubah, agar bisa bayar utang, agar memperoleh karomah atau keajaiban atau kesaktian. Nah, ini dihilangkan. Jadi niat kita harus udah lurus Allah saja. Jadi niat ke Allah, jangan minta apa-apa. Ini yang perlu dikoreksi. Kemudian yang kedua, hilangkan keinginan-keinginan. Karena semakin banyak keinginan, semakin tebal hijab atau penutup jalan kita menuju Allah. Mengapa? Karena keinginan-keinginan itu berasal dari ego kita. Itu, misalnya ingin permasalahan yang sedang dihadapi cepat terselesaikan. Ini sudah menutup satu. Ingin bisa bayar hutang, menutup lagi. Ingin hidupnya berubah, menutup lagi. Ingin rezekinya bertambah, menutup lagi. Akhirnya semakin banyak keinginan, tutupnya semakin tebal, hijabnya semakin tebal. Maka penutup ini harus dikosongkan. Harus dikosongkan, dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya dengan doa. Karena ke Allah itu harus fitrah, tidak membawa apa-apa. Termasuk keinginan agar sama dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain sudah sering share di grup, ya sudah fana, sudah ini, nulisnya bagus-bagus. Akhirnya kita terbawa oleh tulisan-tulisan teman itu. Akhirnya tujuannya apa? Bukan ke Allah, tujuannya ingin seperti teman-teman. Nah, ini kita sudah belok lagi. Jadi jangan kita berzikir nafas itu jangan berpatokan pada teman-teman. Bahkan jangan berpatokan pada saya. Kalau di YouTube saya share ini itu hanya sekedar motivasi. Bapak berjalan sendiri, Bapak Ibu berjalan sendiri ke Allah. Bayangan tentang
Mbah Bejo ini, bayangkan tentang Pak Pur, tentang Kang Darman, tentang Habib Anam, tentang A. Yusuf dan lain-lain, tentang Kisunan, hilangkan semua. Semua bayangan makhluk itu hilangkan semua. Jadi kita lurus ke Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian sebelum melakukan zikir nafas, setelah kita sampaikan, tenangkan diri dulu. Rileks dulu. Rileks sampai betul-betul tenang. Baru kita mulai. Nah, itu baru bisa. Nah, ini dialami bukan hanya yang baru loh. Yang sudah 1 tahun sampai 2 tahun itu masih seperti ini. Bahkan satu hal yang perlu kita koreksi, berlatih zikir nafas itu jangan berlatih per tahap atau per level. Karena beberapa orang itu berlatihnya per level. Jadi Mbah Bejo, saya masih latihan level 1 itu nggak bisa-bisa. Jadi 30 menit itu cuma latihan level 1 doang, level 1 tok ini. Dan ini nggak bisa. Ada yang saya masih latihan level 1 dan level 2. Nah, itu nggak bisa. Ya kalau mau latihan level 1, level 2, sekalian latihan patrap meluaskan sadaran. Nah, itu yang di YouTube saya ada. Jadi latihan zikir nafas itu satu paket, mulai level 1 sampai level 4. Level 1 sampai level 4. Makanya untuk para pemula yang baru mengenal zikir nafas sadar Allah, atau yang masih banyak kendala walaupun sudah lama, itu cobalah belajar lagi. Tuntunan di YouTube itu banyak. Di YouTube-nya Pak Pur, di YouTube saya, atau mungkin di YouTube Kang Darman ya, yang sifatnya audio. Ya, berlatih zikir nafas dari level ke level. Itu kalau perlu di-download lah. Di-download, kemudian pakai headset. Nah ini, pakai headset. Duduk, merendah, ikuti tuntunan itu. Diikuti terus. Nah, setiap tutorial yang ada di YouTube itu kan enggak. Ini khusus tutorial level 1. Ini khusus tutorial level 2 kan enggak gitu. Langsung level 1 sampai sibgoh. Nah itu silahkan di-download. Enggak apa-apa yang dari YouTube itu. Kemudian untuk berlatih. Ini terutama yang masih mengalami kesulitan. Pakai headset. Pakai headset itu lebih tenang dan tidak terganggu oleh kegaduhan di luar. Dan suaranya itu lebih bagus daripada hanya dikeraskan. Karena masuk telinga, itu suara yang di luar, itu nggak begitu dengar. Kita lebih bisa konsentrasi. Itu ikuti berkali-kali. Setiap latihan pakai tutorial, setiap latihan pakai. Lama-lama kan hafal. Kalau sudah hafal, lepaskan. Sudah sendiri tanpa tutorial. Kalau udah bisa sendiri, ya udah sendiri. Kalau kita udah terbiasa, itu makin lama makin cepat. Kesifgoh itu makin lama makin cepat. Itu. Kemudian Bapak Ibu jangan cari sensasi. Karena memang ada yang menyampaikan ke saya kok tidak seperti teman-teman bisa melihat cahaya, saya kok tidak. Teman-teman bisa ada yang mendengarkan bisikan, saya kok tidak. Teman-teman
Ada yang bisa melihat diri sendiri, saya kok tidak. Sensasi itu gangguan. Itu loh, sensasi itu gangguan, jangan dicari. Kalau bisa, dihindari, tapi tidak bisa. Kita nggak bisa menghindari sensasi kalau memang oleh Allah dikasih sensasi. Sensasi itu ibarat partner gitu loh, partner. Ibarat sparring partner. Jadi ketika kita mau ke Allah, kita digoda. Mau ke Allah digoda terus. Kalau sudah terlatih menghadapi sparring partner, bertanding itu pasti jadi juara. Seperti petinju-petinju itu, seperti Mike Tyson, Muhammad Ali, dan lain-lain. Itu butuh sparring partner. Nah, anggap saja sensasi itu sparring partner, dan itu jangan dicari. Kalau tidak menemukan sensasi seperti itu, alhamdulillah, itu artinya apa? Silaturahminya bisa lebih cepat. Saya sendiri dulu-dulu juga mengawali sensasi itu. Mengalami sensasi-sensasi seperti itu. Tapi semakin lama semakin cepat, tidak ada sensasi. Jadi justru kalau tidak menemukan sensasi itu bagus. Itu lebih cepat. Ada yang bertanya apa harus 30 menit? Tidak. Itu standar kita berlatih. Standar berlatih 30 menit. Duduknya apa harus timpuh? Juga tidak. Kalau saya yang membimbing Bapak Ibu yang masih muda-muda, ya saya wajibkan timpuh. Belajar meskipun pertama sakit. Walaupun sekarang saya sendiri juga kadang-kadang sakit. Tetap sakit. Tapi ketika kita mulai berzikir nafas, ketika kita mulai silatun, rasa sakit itu hilang semua. Jadi hanya sementara. Awal-awalnya saja sakit, lama-lama hilang. Jadi problem-problem itu memang harus kita koreksi ya, agar Bapak Ibu sudah 2 tahun, sudah 1 tahun lebih, hanya latihan level 1 saja. Jadi kita nggak pergi kemana-mana. Itu. Jadi latihan itu satu paket. Ada lagi yang bertanya, saya kalau berzikir nafas, pikiran saya kok ruwet dan tidak bisa dihilangkan. Kalau saya bertanya siapa yang bisa menghilangkan pikiran? Tidak bisa. Pikiran itu cukup disadari, diterima, abaikan. Kalau kita berpikir ya, berpikir tentang hutang lah, berpikir permasalahan, kita maunya menghentikan pikiran. Kemauan menghentikan pikiran ini nambah pikiran. Akhirnya apa? Pikirannya double-double. Itu 1 jam seperti itu yang nggak habis-habis pikiran, Pak. Jadi jangan menghentikan pikiran. Sadari aja, oh saya berpikir hutang. Sudah terima, abaikan. Terus abaikan. Jangan fokus pada jasad. Ini ada yang bertanya, mumpung ingat. Ini topiknya saya menjawab pertanyaan yang akhir-akhir ini muncul. Jangan fokus pada jasad. Jangan fokus pada hidung, ujung hidung, jidat, dada. Kalau kita fokus pada jasad, kita hanya level 1, level 2, level 1, level 2. Kemana fokus kita? Kita konsentrasinya, fokus kita ke Allah. Karena tujuan kita Allah, berarti fokusnya Allah. Fokus Allah itu gimana? Ada di mana? Tidak di mana-di mana.
Allah nggak bertempat. Udah, kesadaran kita ke Allah itu saja cukup. Ya kalau nggak gitu kita nggak kemana-mana. Kita duduk diam, fokus ke dada, fokus ke hidung. Ya nanti kita cuma lihat hidung doang. Kita menyaksikan hidung, kita ke Allah kok menyaksikan hidung. Zikir nafas sadar Allah itu memang berbeda dengan meditasi atau yang lain. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dulu, itu kalau Bapak Ibu sudah niat ingsun, sudah berniat karena Allah untuk belajar, berlatih zikir nafas sadar Allah, kebiasaan yang dulu tinggalkan. Jadi konsentrasi itu tidak ke jasad, tapi ke Allah. Karena apa? Karena tujuan kita Allah. Fokusnya ke Allah. Sama dengan seperti ini. Kalau kita mau ke Jakarta, maka fokus kita harus Jakarta. Ini yang dari Gumpang mau ke Jakarta, fokus kita jangan ya Jakarta. Bukan Jogja, bukan Semarang, bukan Brebes. Kita berjalan ke Allah, tujuan kita Allah, fokus kita ya ke Allah. Jangan fokus pada ketenangan. Nanti setelah jenengan tenang berhenti, karena Allah bukan ketenangan. Apalagi fokus ke sensasi, ke cahaya. Allah bukan cahaya. Jadi yang penting kita sudah bisa menyadari nafas, menyadari yang menciptakan nafas. Itu kan sudah kesadaran kita naik ke Allah yang menciptakan nafas, Allah yang menciptakan jasad, Allah yang menciptakan semesta. Itu artinya Bapak Ibu sudah berjalan ke Allah. Itu sudah sadar Allah. Kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sehari luangkan waktu 30 menit untuk berlatih zikir nafas sadar Allah atau mindfulness zikir nafas. Ini Bapak Ibu, semoga bisa memberikan jawaban bagi Bapak Ibu yang mempunyai permasalahan-permasalahan seperti yang saya sampaikan tadi, dan bisa motivasi kita untuk terus semangat, jangan bosan-bosan belajar zikir nafas sadar Allah, jangan bosan-bosan selalu sadar Allah. Saya mohon maaf.